thank you. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, hebat. Selamat sore. Oke, teman-teman masih ingat tidak yel-yelnya SDN 1 Kota Putih? Lekas, lampir, religius, hujan. Oke, sekarang kita bernyanyi dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan memulai aktivitas pagi ini. Marilah kita bernyanyi. Bernyanyi apa ya enaknya ya? Profil? Masih ingat tidak? Masih ingat Mas Fakhrul? Masih. Sambil bergerak ya. Berdiri semua. Berdiri biar lebih semangat. Oke? Kita bernyanyi sama-sama. Suaranya yang keras, gerakannya juga semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semangat! Nah, anak-anak, hari ini adalah hari apa ya? Hari apa? Hari Kamis. Pinter sekali. Hari apa Mas Fakhrul? Hari Kamis. Kemarin Mulia sudah berjanji pada kelas 1 bahwa hari ini kita akan belajar cara membuat apa? Kita hari ini akan belajar membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti keyakinan kelas berapa ya? Kelas 1 ya Mbak Vivin ya. Keyakinan kelas berapa? Kelas 1. Taruh dulu pensilnya. Nah, apakah teman-teman di sini anak-anakku semuanya ada yang tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Belum. Oke. Kalau seperti itu belum ada yang tahu apa keyakinan kelas. Sekarang Bulia akan jelaskan terlebih dahulu ya. Keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan. Tahu peraturan? Apa itu peraturan? Siapa yang tahu? Tidak boleh jalan terlambat. Peraturan itu kan contohnya. Kalau peraturan berarti apa? Tata tertib yang harus dipatuhi atau dilanggar berarti kalau aturan. Yang harus dipatuhi, pinter. Jadi keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan, tetapi itu adalah dua hal yang berbeda. Peraturan. Nah, sebelum kalian kemarin masuk kelas 1 kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada MPLS, betul atau tidak? Betul. Salah satunya ada materi tentang dikenalkan peraturan sekolah. Ini ada materi tentang dikenalkan peraturan sekolah. Masih ingat tidak apa peraturan sekolah kita? Angkat tangan yang tahu? Ya, yang keras? Yang keras? Tidak boleh datang terlambat, apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan, Mbak Nada. Ya? Tidak boleh mengejek teman. Terus membuli. Tidak boleh membuli teman, apalagi tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Nah, itu tadi adalah contoh dari peraturan apa? Peraturan sekolah. Kali peraturan itu biasanya kalimatnya bernada negatif. Ada kata tidak, ada kata jangan, ada kata dilarang. Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tidak boleh menggunakan pernyataan negatif, harus yang positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau dijadikan keyakinan kelas berarti jadi apa? Menjaga kebersihan. Si Mbak Mita tadi tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Berarti keyakinan kelasnya harus apa berarti? Harus bertanggung, pintar. Harus bertanggung
bertanggung jawab. Kalau ada PR harus dikerjakannya di Kalau setelah ini kita membuat keyakinan kelas, semuanya sudah siap? Are you ready? I'm ready. Nah, setelah ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Kalau dibuat sendiri itu namanya peraturan. Kenapa peraturan beda dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu yang buat hanya guru, kepala sekolah, hanya satu arah saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan sampean semuanya, melibatkan murid dan guru. Berarti kalau kesepakatan yang sudah dibuat, ya, Pak Rozi, kalau kesepakatan yang sudah dibuat, boleh nggak nanti dilanggar? Berarti harus dijalankan dengan tanggung jawab. Nah, setelah ini Uli akan bagikan satu orang berapa? Oh, dua. Minta satu apa dua? Satu orang nanti dapat dua kertas, dua kertas. Dengan warna yang berbeda. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna yellow, ada warna kuning ya. Nah, nanti teman-teman menuliskan keyakinan kelas yang dipengin itu apa. Nanti sampean tulis di sini ya. Setelah itu nanti beliau akan menginstruksikan ditempel di papan tulis. Siap? Oke, beliau bagikan. Sudah menuliskan semuanya? Sudah. Masing-masing anak tadi menuliskan berapa keyakinan kelas? Satu atau dua? Dua. Sudah ditempelkan semuanya? Sudah. Oke, sekarang Bulia akan mengecek. Kira-kira ini yang sama Bulia akan pilih. Jadi tidak usah banyak-banyak yang sama dijadikan satu. Pertama, tidak boleh mengerjakan PR. Kalau tadi Bulia sudah bilang kalau keyakinan kelas boleh tidak ada kalimat atau kata tidak. Jadi tidak boleh mengerjakan PR ini keyakinan kelasnya bisa kita ganti dengan apa? Bertanggung. Ini boleh diganti dengan bertanggung jawab ya. Terus yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Oke. Yang ketiga, keyakinan kelasnya disiplin. Bagus. Pengen disiplin. Lalu bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini menjaga kebersihan. Lalu ada lagi kerja sama. Kerja sama, biar tempel di sini. Patuh dan taat pada guru, baik, pinter, bagus. Hadir tepat waktu, disiplin, sama, biar tempel. Saling menghormati, good job, saling menghormati. Menjaga kebersihan, tadi sini sama dengan ini. Lalu kerja sama. Semuanya
adalah hasil keyakinan apa? Ya, apa namanya? Keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk kelas berapa? Untuk kelas 1. Selanjutnya keyakinan kelas ini akan ditempel di kelas 1. Ini nanti harus dijalankan karena sudah disepakati. Semisal ada nanti yang melanggar, Bulia akan tegur, terus Bulia akan ingatkan supaya tidak melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama apa ini? Apa? Disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang sama. Sepakat ini semua menjadi keyakinan kelas 1. Sepakat? Sepakat. Setelah ini Bulia tempel di kelas 1. Oke. SDN 1 Bota Putih. Cerdas, rajin, religius, ucap. Yeay. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Munir SPJ selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bota Putih, kepada yang terhormat Ibu Evi Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN Takran yang sudah bersedia untuk ikut bergabung dalam kegiatan diseminasi, dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Bota Putih yang saya banggakan dan saya hormati. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena di tengah kesibukan panjenengan semuanya sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang saya adakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, untuk kegiatan ini supaya lancar, memberikan bermanfaat untuk kita semuanya, kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sharing bersama, belajar bersama. Di sini saya tidak ingin menggurui panjenengan. Di sini kita bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar hal-hal baru yang sebetulnya ini baru saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan yang ada di modul 1.4. Nah, ini kegiatan diseminasi budaya positif bersama saya Yulianti dari CGP Angkatan 9 SDN 1 Bota Putih. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang budaya positif, mungkin sudah atau belum Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Mendengarnya? Belum? Sudah sedikit-sedikit. Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, apa yang ada di benak panjenengan sendiri? Di benak panjenengan itu apa? Kira-kira yang terlintas dengan kata budaya positif? Apa yang terlintas? Kenapa? Budaya itu kebiasaan. Budaya itu kebiasaan, kata berarti malu yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu lalu mengarah pada kebaikan atau intinya budaya positif yaitu kebiasaan yang baik. Jadi budaya positif adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan hal itu adalah hal yang baik. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Sekarang sebelum kita lebih lanjut, tadi kan Bu Ervin sudah mengatakan bahwa budaya positif adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu baik. Hanya satu yang lain kok masih belum semangat. Kita explaining dulu sebelum kita mulai mengulik, membahas, mengupas tuntas tentang materi
pada pagi hari ini kita ice breaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu sekalian? Kita berdiri, coba diregang-regangkan tangannya. Keleknya dibuka lagi lebih tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih. Jangan duduk dulu. Sekarang sudah pernah tangan ke atas menggapai bintang. Kita kembali lagi ke zaman SD ya. Kita kan guru SD juga ya. Jadi SD-nya tidak jauh-jauh dari murid SD. Semuanya kalau saya mengucapkan tangan ke atas, ikut ke atas semua. Karena saya nggak bisa terlalu ke atas, bajunya kekecilan, pinjem Bapak Ibu. Oke ya, kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang habis siap belajar. Terus lu putar tangan diputar, lalu lu gulung tangan didulung, ular melingkar di pagar bundar. 1, 2, atas bawah kanan kiri siap diseminasi. 1 jari kanan semua, ikut bernyanyi. Ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, siap berdoa. Terima kasih tepuk tangan. Pelajaran penjelasan. Oke, kita kembali lagi. Semangat lagi. Kurang semangat. Semangat lagi. Kembali 1. SDN 1 Batu Putih. Bos. Ikut Bu. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu. Sudah semangat, sudah kembali lagi bersinar, sudah kebuka lagi pikirannya. Kita kembali lagi untuk mengupgrade diri ya. Selain Bu Ervin yang sudah menyampaikan apa itu budaya positif, mungkin ada yang lain dari bapak-bapaknya yang 2 ini. Mungkin Pak Munir, saya langsung tunjuk mawon. Jangan nyanyi Pak. Saya tanyakan budaya positif. Coba. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif oleh David. Saya juga punya pengertian tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif adalah merupakan penerapan nilai-nilai kebajikan, penerapan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Munir. Terima kasih, jawabannya sangat lengkap dan luar biasa. Ternyata apa yang dijawab itu nanti yang saya akan sampaikan juga Pak. Nah, Pak Munir tadi saya mendengar bahwa kalau saya bisa menyimpulkan penekanan dari Bapak Munir adalah nilai kebajikan. Tadi Bu Evi mengatakan bahwa budaya positif adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang. Kalau hal dilakukan secara berulang dan itu baik, akan memudaya menjadi budaya yang positif. Tetapi Bapak Munir tadi mengatakan bahwa budaya positif itu penekanannya kepada nilai kebajikan.
kita bisa tarik garis benang merahnya. Budaya positif itu merupakan nilai, sikap juga. Jadi tidak hanya nilai, tapi nilai itu diambil dari, dicerminkan dari sikap, kebiasaan. Oke, nilai, sikap, kebiasaan, dan praktek-praktek. Praktek-praktek ini praktek baik yang menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membuka motivasi intrinsik atau motivasi internal diri siswa untuk berkembang secara baik di lingkungannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, komunitas atau organisasi. Jadi lingkupnya tidak hanya di lembaga sekolah saja, tetapi bisa di luar. Tapi sekarang yang kita bahas budaya positif di sekolah. Jadi nilai, sikap, perilaku, kepercayaan yang menggugah diri siswa untuk memotivasi itu berubah. Jadi adanya budaya positif ini bisa bergerak kalau personnya, orangnya itu sudah muncul motivasi secara intrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti berasal dari mana Bapak Ibu? Dari dirinya sendiri. Kalau hanya dari eksternal, apakah bisa menjadi budaya yang positif? Tidak. Contohnya Bapak Ibu, kalau berangkat ke sekolah, kenapa kok pagi-pagi setengah 7 juga setengah 9 aja? Kenapa pagi sekali? Apa yang memotivasi panjenengan? Coba Bu Agus, kenapa datangnya pagi? Tanggung jawab. Berarti kalau Bu Agus menjawab tanggung jawab, kita bisa hubungkan motivasi eksternal atau internal itu Ibu? Internal. Pandi dan start mengajar berapa Pak? Kalau start biasanya untuk PJOK itu kan pagi ada sholat duha. Iya. Biasanya setengah 8. Kenapa nggak ngajar setengah 10 saja Pak? Karena memang jam untuk jadwal jam pelajarannya memang mulai dari jam 7 sebenarnya. Berarti berpacu pada jadwal aturan. Berarti itu termasuk motivasi dari mana Bapak Ibu? Eksternal atau internalnya Pak Andi? Nah, eksternal. Kalau Bu Agus tadi menjawab dari tanggung jawab pribadi, berarti itu dari dirinya. Tapi kalau Pak Andi mengajunya pada aturan jadwal pelajaran, itu berarti masih dari luar. Ya Pak Andi ya, mungkin nanti bisa ditambah internalnya supaya lebih semangat lagi. Setuju Bapak Ibu? Jadi sudah paham ya konsep budaya positif ya? Kita sudah bisa satu frekuensi nih. Kalau sudah satu frekuensi kita akan sambung lagi. Sambung. Oke, next. Sedikit ya Bapak Ibu. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada banyak hal yang nanti saya akan bahas, yaitu dari perubahan paradigma dulu, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, dahulu zaman saya sekolah, zaman panjenengan masih sekolah, apakah pembelajaran itu sudah berpusat pada siswa? Belum. Apakah sudah menggunakan metode-metode yang berbasis pada proses, cenderung pada hasil? Itu disebut dengan pembelajaran seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Bu Ervin, yang berpusat hanya pada guru itu istilahnya apa? Teacher center. Guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Jadi tidak ada hal lain. Siswa pun tidak bisa memberikan informasi apapun dalam kelas. Tidak ada diskusi, hanya ceramah-ceramah, tidak ada praktek. Ya atau tidak Bapak Ibu? Berarti pembelajaran zaman sebelum Bapak Kiai Hajar Dewantara tadi kemarin menyebutkan nilai pertemuan visi misi yang sudah saya sampaikan, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau murid yang menghambakan murid, tidak boleh hanya berpusat pada guru. Nah, paradigma ini yang harus kita rubah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
berdiferensiasi. Selain harus yang student center yang berpusat pada murid, juga harus yang berdiferensiasi. Apa itu Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi? Ada yang tahu? Different dalam kamus bahasa Inggris itu artinya berbeda. Dalam kita ketahui dalam satu kelas ada 10 murid. Apakah semua murid punya bakat yang sama? Dengan metode belajar yang sama? Gaya belajarnya sama? Berbeda-beda. Kita saja berbeda dengan teman satu, hanya 2. Apalagi yang jumlahnya 1 kelas. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang bisa merangkul siswa untuk bagaimana dia mendapatkan hak yang sama. Saya juga dalam belajar dalam tahap itu. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Ki Dewantara menyampaikan atau Ki Dewantara itu berkata bahwa pembelajaran itu harus yang menuntun, bukan menuntut. Harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah tidak zamannya kita melakukan metode pembelajaran yang zaman dulu kita terapkan ke siswa kita sudah 20 tahun, 20 tahun sudah tidak bisa. Kita harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa. Misalkan di Boto Putih, Boto Putih itu orangnya religius, dikit-dikit suka izin kesunan-sunan. Berarti kita harus mendekati pembelajaran yang membawa mereka ke religiusnya, masuk ke situnya, dengan tetap dengan berpegang pada perkembangan zaman di era digitalisasi abad 21. Kita harus belajar, nggak boleh ketinggalan. Pembelajaran berdiferensiasi itu berarti kita mengelompokkan murid-murid berdasarkan bakat, gaya belajar. Makanya adanya asesmen pra dan pasca. Jadi sebelum kita masuk tahun ajaran baru, idealnya guru itu harus punya data. Data apa? Oh, siswa ini itu gaya belajarnya seperti apa, kemampuannya sampai seperti apa. Karena tidak bisa kita samakan murid yang satu ke murid yang lain, itu beda nanti. Kalau kita sebagai guru sudah punya database, ya, punya database lengkap, pasti kita tahu nanti kalau murid si A bermasalah, kita punya treatment bagaimana yang bisa kita terapkan ke murid tersebut, iya atau tidak? Kalau kita nggak punya database, kira-kira bingung nggak? Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru kita juga harus dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari teori psikologi modern. Jadi kita harus juga paham kebutuhan dasar murid kelas 1 itu tidak sama dengan kebutuhan dasar murid kelas 6. Secara psikologi berbeda. Dan pembelajaran itu harus mengacu atau nanti endingnya adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Masih hafal? Coba semangat, masih hafal Bapak Ibu? Hafal. Kita nyanyikan, masih hafal lagunya supaya nggak ini ya, nggak lupa dengan nyanyian. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Pakai gerakan. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berkebudayaan global, mengembangkan diri, kreatif dan bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ada berkebinekaan global, berketuhanan, sesuai dengan Pancasila ya Bapak Ibu, kreatif, bernalar kritis. Sudah lengkap. Jadi pembelajaran itu mau metode bagaimanapun, mau model bagaimanapun, kita harus memfasilitasi
aspirasi siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggih? Nah, Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang di sekolah sebagai kontrol itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Guru itu diibaratkan robot, bisa dikontrol bagaimanapun dia bisa dikontrol, mau A mau B mau C harus manut gurunya. Itu konsep yang salah. Karena apa? Murid itu dibebaskan, sebenarnya dibebaskan berekspresi, tetapi kadang teori dengan prakteknya itu ya kita sedikit harus banyak usaha. Karena apa? Kita harus ya menyesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi keluarga si murid, kondisi lingkungan. Kita harus belajar supaya apa? Kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak harus murid itu harus sesuai dengan kita maunya A, maunya A. Itu konsepsi yang salah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, murid datang terlambat. Murid datang terlambat, kita tidak hukum, tapi kita tanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Kamu itu harusnya dengan kalimat yang lembut, tetapi kita tetap menyalahkan. Apakah itu bisa membuat karakter anak itu besok bisa lebih tanggung jawab lagi? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi sikap seperti ini juga keliru. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah tidak dapat menguatkan karakter siswa. Yang ada siswa malah merasa bisa dendam, bisa malah sekolah, bisa trauma. Kadang siswa itu tidak bisa menampakkan. Ada siswa yang tidak ekspresif, datar aja, tetapi dalam dirinya dia menyimpan gunung es yang tidak tahu kapan bisa meletus, bisa meluap. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nggak tahu nanti dia meluapkannya di waktu zaman dia masih sekolah dasar, di SD atau SMP atau SMA, atau nanti di masa-masa dia sudah berkeluarga atau hidup di lingkungan masyarakat. Seperti demikian Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu belum tentu juga dapat efektif dan bermanfaat untuk siswa. Kita harus tahu kembali lagi, kita memposisikan diri seperti kalau ada anak yang mengalami masalah, kita harus lihat dari banyak sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di lingkungan kita ini banyak yang beranggapan bahwa yang tua yang berpengalaman, betul tidak? Yang tua itu yang mempunyai kuasa, betul tidak? Masih banyak pemikiran, tetapi tidak semua. Tetapi prosentasenya banyak hal yang demikian. Apalagi kalau di dusun-dusun, terus kamu itu gak ngerti apa-apa, kembali luwe tuwek, pengalaman luwe akeh. Iya atau tidak Bapak Ibu? Terkadang umur itu bukan penentu. Kita juga perlu belajar dari anak-anak, kita juga perlu belajar dari murid. Tidak hanya murid, hanya belajar dari guru. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini keliru. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Oh, kebutuhannya sama. Saya setiap bulan kebutuhannya 200.000 belum tentu sama Pak Munir. Terus mau buatan Pak? Enggak. Nah, jadi realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Poin kedua, di stimulus respon
respon. Semua orang melihat hal yang sama. Kita melihat kelas ini, bayangkan imajinasi kita setiap orang sama atau berbeda Bapak Ibu? Berbeda. Saya melihatnya kelas ini seperti istana, tapi Bu Evi, lah kok istana kelas ini kerja? Berarti pandangan setiap orang itu berbeda. Kalau di teori kontrol itu lebih memanusiakan, lebih memahami kebutuhan manusia yang mendasar. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tuh mencoba untuk orang tuh gimana pun pandangannya sama kayak kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami, poinnya adalah yang perlu kita garis bawahi adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di teori kontrol kita lebih bagaimana kita memahami orang lain, memahami perbedaan, menghargai perbedaan sesuai dengan simbol semboyan negara Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah panjenengan bisa dikontrol orang lain? Sesuai dengan teori kontrol, hanya saya atau Anda panjenengan yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Begitupun sampai model berpikir menang atau kalah. Kalau di stimulus respon itu ada menang, ada kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Gak ono yang menang, gak ada yang kalah, semua menang-menang, win-win solution. Lebih memanusiakan. Terus kamu boten. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah dari penjelasan saya mungkin ada yang belum pas di pemikiran panjenengan? Betul, pas. Lanjut. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang disiplin positif. Saya mau tanya, disiplin setiap hari itu makanan sehari-hari, apalagi kalau sudah hari Senin upacara, pembina upacara, kita harus disiplin, datang tepat waktu, memakai seragam, bla A sampai Z, betul apa enggak? Kiranya yang terbesit ke pikiran panjenengan, apa itu disiplin? Kepatuhan Bu Evi, taat Pak Andi, sama Bu. Disiplin, kepatuhan, taat, apa lagi Bu Halus? Sama. Jadi kata-kata disiplin itu kaitannya, hubungan eratnya itu pasti yang ada di benak kita adalah tentang aturan, hukuman, sanksi, ketaatan, kepatuhan. Harus apa buatan? Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya sinau, belajar. Itu makna sebenarnya, belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, kaitannya dengan motivasi intrinsik. Jadi adanya rasa disiplin, dia mau belajar itu karena timbul motivasi dari diri. Berarti disiplin itu belajar, konsep awalnya belajar dari diri, disiplin diri. Jadi belajarnya mulai dari diri. Yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi Pak Mures sudah menyampaikan nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah salah satunya adalah nilai-nilai yang diyakini. Sekarang saya tanya, panjenengan berangkat ke Gresik, kenapa pakai helm? Kenapa kok nggak pakai topi saja? Nilai kebajikan apa yang bisa diangkat dari hal tersebut, Bu Erwin? Keselamatan. Iya kan? Terus kamu buatan. Jadi di dalam kedisiplinan itu ada nilai-nilai kebajikannya, nanti kita nggak akan bahas. Terkait dengan disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
Allahumma. Positif itu kita memberdayakan murid tanpa iming-iming reward. Sebenarnya reward tidak apa-apa, tetapi ternyata dalam teori disiplin positif imbalan itu candu. Kayak lagu ya Pak Munir ya, candu. Kalau nanti dia nggak dapat reward, akhirnya mendapatkan penurunan. Motivasinya hilang karena motivasinya timbul karena eksternal, timbulnya karena reward, bukan dari oh ya kalau aku melakukan hal itu nanti bermanfaat untuk diriku sendiri, itu baru motivasi dari diri. Tapi kalau motivasinya untuk reward, berarti motivasinya masih berasal dari luar. Makanya di sini disiplin positif itu memberdayakan murid tanpa ya digarisbawahi, tanpa imbalan penghargaan, tanpa hukuman, juga tanpa ancaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ingat ya, disiplin diri tadi berasal dari diri sendiri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, nggak pandang ras, nggak pandang suku, nggak pandang agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi nilai kebajikan misalkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan dimanapun, universal. Bisa di lembaga, bisa di lingkungan masyarakat, itu bisa masuk ngeblend. Ya, profil pelajar Pancasila tadi ada berapa dimensi? Ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterampilan hidup atau life skill itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati itu berarti apa Bapak Ibu? Punya prinsip, tidak belok-belok, prinsipnya kuat, ya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh keterampilan hidup life skill. Jadi bisa kita terapkan nilai-nilai kebajikan ini di manapun. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul? Betul. Keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa nilai kebajikan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Saya punya beberapa peraturan Bapak Ibu, nanti panjenengan menentukan apa nilai kebajikan dari peraturan yang sudah saya tayangkan di layar. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa yang bisa kita angkat? Keselamatan. Yes, betul. Tepuk tangan dong untuk kita. Gak ngantukan nih. Susah tak Pak? Ini terus. Smoking, tahan ya Pak. Bagian dari menghargai. Tidak merokok itu aturan, tapi nilai kebajikannya tidak boleh merokok saat diskusi. Tadi nilai kebajikannya apa? Menghargai dan menghormati. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kanis dos gandos. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kebersihan. Coba kita lihat. Tepuk tangan buat kita semua. Pinter. SDN 1 Kota Putih. Cerdas. Sudah ganti. Apa Bu? Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Rasa hormat. Rasa sayang tadi. Coba kita lihat. Rasa hormat.
datangnya dari luar. Biasanya kalau motivasi yang datangnya dari luar itu dia tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh, Bu Jarwati hari Senin sampai Rabu itu mesti datangnya 6:30. Karena apa? Ada piket Jogo Rego. Nanti kalau tidak datang 6:30, ketidaknyamanan yang akan didapat. Contohnya apa? Bu, itu loh. Nanti ada hubungannya seperti itu. Atau ditanya bapak kepala sekolah, siapa ini yang piket Jogo Rego? Kok muridnya keleran? Biasanya gitu. Berarti kalau Bu Jarwati masih tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti datang pagi itu masih dimotivasi oleh eksternal, rasa ketidaknyamanan, gak enak sama kepala sekolah. Kepala sekolah kan sudah enak Bu. Nah, nanti akan dirubah lagi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah jenis motivasi apa Bapak Ibu? Pura-pura nggak dengar biar jawab kenceng. Apa ya? Kurang kenceng lagi. Masih semangat ya? Semangat lagi. Menggilan, bukan menggelimbu, jangan keliru Pandi. Oke ya, motivasi intrinsik itu datangnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, Bulia ini ya, aku mencontohkan diri sendiri. Sering enak dicontohin diri sendiri. Tadinya itu CGT, meskipun dalam masa cuti. Ada kegiatan apa, berangkatnya pagi. Biar apa? Karena Bulia percaya bahwa saya punya tanggung jawab mengerjakan menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada saya. Itu motivasi yang timbul dari diri. Makanya saya tadi bilang disiplin positif itu tidak menitikberatkan pada pemberian reward. Terus lanjut Sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda Bapak Ibu? Apa bedanya kalau sudah lantang jawab? Beda. Apa bedanya? Coba saya mau dengar suaranya bercantik ini. Ngapunten lho Bu. Katakan komen ke botol putih. Monggo, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya mencoba menjawab. Kalau hukuman itu adanya rasa kesalahan, misalkan dihukum karena melakukan suatu kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi adalah dari keyakinan diri kita sendiri. Suatu contoh, adanya suatu aturan, maka kita itu harus konsekuen dengan aturan tersebut. Itu saja. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Evi. Terima kasih Bu Evi sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya tidak bahas restitusi Bapak Ibu karena itu hal baru buat panjenengan. Jadi hukuman dan konsekuensi Bu Evi mengatakan itu dua hal yang berbeda. Hukuman itu datang karena dia melanggar aturan yang sudah dibuat. Kira-kira hukuman itu dibuat, aturan itu dibuat ya kan, hukuman itu berawal dari dia menyalahi aturan. Kalau aturan itu kira-kira dibuat satu arah atau dua arah? Satu arah. Tadi sudah saya bahas teori motivasi ya Bapak Ibu, ada dari eksternal, dari internal. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Anak itu tidak dilibatkan dalam perbuatan aturan
bersama murid. Tetapi kebanyakan mayoritas itu sudah ada aturan yang dibuat oleh guru, dan mau tidak mau murid itu harus menelan mentah-mentah aturan yang sudah dibuat. Seperti panjenengan tadi sampaikan, itu artinya satu arah, tidak melibatkan warga kelas atau siswanya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Murid yang sebelumnya sudah mengetahui konsekuensi yang ia terima bila melakukan pelanggaran. Jadi titik beratnya adalah kalau konsekuensi itu adalah sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru, murid, dan diketahui oleh pihak sekolah. Nah, sekarang kita beranjak kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu murid untuk berpikir menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau siswa itu melakukan kesalahan, bukan kita malah menjustifikasi murid yang membuat murid itu menjadi merasa rendah diri, tetapi kita membantu murid untuk memecahkan masalahnya sehingga ia bisa nanti menerima di lingkungannya kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bukan malah dibully. Seperti demikian. Sekarang kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti panjenengan bisa jawab ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang keras? Hukuman. Tadi hukuman yang pertama ya, ingat-ingat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ditakdir. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ditakdir. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar? Konsekuensi. Oke, kita lihat apakah jawaban dari Bapak Ibu guru ada yang keliru? Tidak. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti kita sudah satu pemikiran. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu 2 hal yang berbeda. Jadi nanti kita sebagai guru jangan lagi menerapkan hukuman dan konsekuensi itu jadi hal yang sama. Kita rubah mindset miskonsepsi kita terhadap hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi tadi sedikit sudah kita bahas. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Benar tidak? Hukuman itu biasanya berakibat sakit ya. Sakitnya tidak kelihatan. Iya kan? Tidak kelihatan karena sakitnya sakit hati, bukan sakit yang terluka karena lapar atau silet. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus. Hukuman yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama atau jangka panjang. Tetapi dalam konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena dia tahu, dia sudah menyadari nilai kebajikan yang sudah dia
dia akan merasa rendah diri, marah, malu, nggak dihargai. Tapi dalam konsekuensi dia merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Restitusi lebih rinci kembali. Tadi sudah kita singgung, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara tadi bagaimana kalau murid melakukan kesalahan, menjudge atau memberikan solusi bersama, memberikan solusi bersama. Proses kolaboratif antara siapa dengan siapa kalau di kelas, pastinya dari guru dan murid kolaborasi. Jadi poinnya restitusi itu kolaborasi. Tidak siswa menemukan masalahnya sendiri, tidak, tapi guru membantu siswa untuk menemukan masalahnya dengan solusinya. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka, dan dia menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah saya jelaskan tadi. Hukuman itu terencana, konsekuensi terencana, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini berarti juga direncanakan dengan matang supaya apa, siswa bisa memperbaiki dirinya ke depan. Hukuman, murid tidak tahu apa-apa Bapak Ibu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid terlibat, murid ikut andil. Dan di restitusi juga ada proses kolaboratif seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu tahu tentang keyakinan kelas? Sudah? Dari mana Bapak Ibu? Dari gambar tadi barusan ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kenapa? Nah, peraturan ada hukumannya. Bisa ada menyampaikan pendapatnya, Bu Erwin? Karena kalau peraturan kelas itu dibuatnya Biar bisa didengar oleh teman-temannya yang lain. Ya, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu hanya berpihak pada satu arah dan dibuat hanya salah satu pihak. Sedangkan untuk peraturan keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan bersama yang dibuat oleh berbagai macam pihak dan hasilnya juga merupakan konsekuensi dari apa yang ada, dari bukan hukuman. Tadi itu terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Erwin. Jadi kenapa peraturan dan kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan dibuat oleh melibatkan banyak pihak. Murid kita libatkan, sekolah kita libatkan, guru juga melibatkan. Dan keyakinan kelas itu berdasar pada nilai-nilai keyakinan atau kebajikan yang diyakini oleh siswa itu sendiri. Jadi nanti kalau siswa itu melanggar, dia menjalankan konsekuensinya juga penuh dengan kesadaran, bukan tanpa paksaan. Itu ya Bapak Ibu. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai perilaku dulu yang menggambarkan pencerminan kelas itu seperti apa. Yang kedua, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi berasal dari peraturan, nanti kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kalau peraturan biasanya tidak boleh, jangan, tidak, itu adalah kalimat-kalimat negatif. Tetapi harus diganti dalam kalimat yang positif. Karena nanti keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif. Selanjutnya yang ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Tadi sudah saya sampaikan. Keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas.
keyakinan kelas dibuat harus ditinjau, mungkin ada pembaruan lagi, ada tambahan lagi, bisa. Yang penting ada kesepakatan dari dua arah antara guru dan siswa. Dan yang kelima, menyajikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan untuk menjadikan keyakinan kelas. Lalu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Sekarang kita akan bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sayang saja, tapi kalau tidak terima ya sama saja. Jadi sayang juga diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan, freedom, secara mandiri. Mereka bebas memilih, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana. Kita bebaskan. Yang penting bebas bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan bisa dari bermain, rasa humor, antusiasme, bebas tertawa, dia happy. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai guru harus tahu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar ini. Kalau murid melakukan kesalahan, kita cari tahu apa kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Mungkin dari rasa kasih sayangnya, mungkin dari bertahan hidupnya, penguasaannya, kesenangannya. Jadi sebagai guru kita harus paham betul 5 kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau guru sebagai penghukum, jika anak terlambat tidak mau tahu alasannya apa, langsung disuruh push up, langsung disuruh lari lapangan, tidak memberikan kesempatan untuk siswa menjelaskan alasannya, langsung dihukum. Itu berarti guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah bagaimana Bapak Ibu? Jadi pembuat rasa bersalah ini biasanya itu dia perlakuannya manis, kalimatnya lembut, tetapi kalimatnya itu menusuk. Benar, manis sekali hari ini. Kenapa terlambat? Makanya tidur itu jangan malam-malam. Kenapa tidur malam-malam? Mesti nonton TV. Nah, menyakitkan. Makanya kamu itu jadi anak itu harus ini, tapi dengan kalimat yang lembut. Akhirnya anak merasa bersalah. Biasanya pembuat rasa bersalah itu kalimatnya tidak membentak, tidak keras, tapi kalimatnya yang malah manis, tapi membuat hatinya sakit. Sebagai teman, posisi guru sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai guru. Kalau siswa ada masalah, kita ngobrol dari hati ke hati. Misalkan Adi datang terlambat. Kenapa Adi datang terlambat? Oh ya, lain kali tidak boleh seperti itu ya, datangnya lebih pagi. Biasanya seperti itu tuh menggambarkan posisi guru sebagai teman. Ada pemantau dia itu mau observer. Dia memantau siswanya seperti apa. Dan yang terakhir ada yang paling bagus, posisi guru ini adalah yang paling sempurna dan paling lengkap adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, boleh nggak Bu saya sebagai teman? Boleh, tetapi ada yang jauh lebih bagus dan baik untuk diterapkan, yaitu sebagai manajer. Nanti kita akan bahas di restitusi bagaimana kita sebagai manajer itu merestitusi siswa atau murid yang bermasalah. Nah, dalam kasus pertama, contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pertama, ada hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti dia sudah termasuk posisi kontrol penghukum, jelas ini. Yang kedua, ada guru yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
sudah mengecewakan bapak ibu gurumu. Nah, tidak membentak, tetapi kalimat tersebut mengandung rasa sakit, berarti dia membuat rasa bersalah. Itu ya bapak ibu. Jadi ini adalah contoh kasus dari penerapan posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol bapak ibu? 5. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang paling terakhir adalah ibu, tolong diperhatikan kalimat yang sudah saya tuliskan pada layar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa bapak ibu? Pembuat. Oke, kita save dulu. Yang kedua, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Iya, tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat rasa bersalah. Oke, kita keep dulu. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajerial. Oke, bagus. Yang keempat, ayolah lakukan ya demi bapak sama ibu guru. Teman. Oke, kita keep. Yang terakhir, kamu tuh tidak pernah mendapat nilai jika tidak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas loh. Apa? Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi karena apa? Sudah dibuat tadi keyakinan kelasnya. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia harus apa? Menerima konsekuensi. Nah, bapak ibu, di bola kita pada materi segitiga restitusi. Dengan full semangat, tepuk tangan buat kita semuanya. Cek semangatnya dulu. Benar? Semangat? Semangat pagi. Gila, ternyata tetap panggilan ya di jam-jam rawan. Nah, sekarang kita akan saya akan memaparkan materi tentang segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada gambar segitiga dan ada 3 tahapan. Ada 3 tahap Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama kali kita melakukan segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ulang lagi, kira-kira kesalahan tadi yang Mbak lakukan apa ya? Kita ingatkan kembali. Oh, kalau dia datang terlambat ya alasannya apa? Nanti diminta untuk menjelaskan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ini kita hubungkan ke dalam keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh guru sama murid tadi. Nah, jadi segitiga restitusi itu sebuah proses dialog. Jadi kalau dialog ada percakapan 2 arah yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, menstabilkan identitas ada tahap-tahapnya. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah salah. Menstabilkan identitas itu kalimat yang bisa kita utarakan dan ungkapkan ke siswa seperti itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini adalah alternatif obrolan atau kalimat yang kita sampaikan kepada siswa yang bermasalah tadi di tahap menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa
kamu tuh pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan itu. Atau bisa dengan kan padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, nak. Bukan lebih buruk ya, salah ya. Yes, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, sekarang yang terakhir adalah tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Coba direview dengan siswa tersebut. Kira-kira apa nak keyakinan kelas kita? Coba diingatkan. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama yang sudah kamu langgar? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu supaya kedepannya bisa lebih baik? Dan ke depan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini adalah tahapan yang penting di terakhir ini, jangan sampai terskip atau terlewat. Karena setelah kita sudah tahu kesalahannya, menanyakan kesalahannya, sama-sama mencari solusi. Nah, di sini penekanannya supaya apa? Dia ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah tadi dia langgar, kedepannya supaya dia lebih baik, jangan sampai terulang. Kalau terulang, konsekuensinya seperti apa? Dan kita kuatkan kedepannya si anak tersebut atau murid tersebut ingin menjadi sosok seperti apa idealnya. Seperti demikian contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 1. Ini pengertian segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Ada 2 skenario permasalahan yang saya angkat di sini. Dengan kasus yang pertama, pelanggar keyakinan kelas, yaitu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Di sini ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan PR dan guru tersebut nantinya akan menyelesaikan permasalahan tersebut, mencari solusinya dengan menerapkan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini guru tidak menyalahkan muridnya karena prinsipnya tidak ada manusia yang luput dari salah. Betul. Betul. Berarti. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan apa kesalahan, alasannya kenapa terjadi kesalahan tersebut atau anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan. Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan dari diseminasi budaya positif sampai materi terakhir tentang apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Sudah hampir 1 jam lebih, berapa menit? 10 menitan ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin merefleksi dari kegiatan ini, refleksi buat diri panjenengan, refleksi buat saya pribadi. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, hal baru apa yang Anda rasakan setelah melakukan kegiatan bersama saya pada pagi sampai siang hari? Coba. Ya, Bapak-bapak,
dulu kita rubah menjadi sekarang seperti harapan yang sudah ada, yang sudah dijelaskan oleh Buya tadi. Jadi hal baru yang saya rasakan setelah ini adalah timbul rasa ingin merubah mindset kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi, mendidik anak yang lebih memiliki keyakinan yang positif, budaya-budaya yang kemarin belum atau kurang positif sekarang kita jadikan menjadi budaya yang lebih positif lagi dengan cara melaksanakan seperti tadi ada kegiatan restitusi yang dilakukan oleh guru kepada murid yang melaksanakan atau yang melanggar keyakinan kelas, dan kemudian di situ dijelaskan juga dengan membuat keyakinan kelas atau merubah peraturan kelas menjadi sebuah atau beberapa keyakinan kelas yang disepakati bersama. Biasanya kalau aturan itu kan cuma sekali, hanya satu arah saja. Peraturan tata tertib itu yang buat biasanya guru. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Nah, ini yang menurut saya ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita terapkan, kita praktekkan di lembaga kita. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Buya. Terima kasih Bapak atas refleksi yang sudah disampaikan, hal baru yang didapat. Senang Bapak hari ini? Alhamdulillah. Antusias? Antusias. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah saya sampaikan ternyata diterima dan membuat Pak Munir menggugah rasa hatinya untuk mengubah apa yang belum tepat lebih disempurnakan, apa yang sudah baik ya Bapak lebih dipertajamkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Munir. Yang kedua Bapak Ibu, ada pertanyaan dari saya. Apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan kelas Anda? Coba siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, Bu Atus. Oke, silakan Bu Atus. Kebetulan Bu Atus mengampu kelas berapa, Bu? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Cocok ini. Keyakinan kelasnya pasti lebih seru membuatnya. Monggo Bu Atus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba refleksi dari apa yang disampaikan Buya tadi. Apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan di kelas Anda? Sejujurnya dari awal pemaparan sampai sekarang ini saya banyak tertampar ya, karena emang secara teori itu sangat sempurna. Jadi saya sangat mengapresiasi semua tim yang sudah membuat teori sangat bagus ini. Tapi untuk saya pribadi belum bisa menerapkan dengan sempurna apa yang ada di teori dengan baik. Jadi saya sangat merasa tertampar dengan apa yang saya lakukan selama ini. Nah, untuk tindak lanjut dari refleksi nomor 2 ini, saya akan mencoba untuk berdialog dengan siswa, karena emang sudah kelas 6, mereka lebih memahami apa yang benar dan salah untuk kehidupan pribadi para siswa sendiri, dan khususnya keyakinan yang akan dilakukan di dalam kelas. Jadi lebih ke mengajak siswa untuk lebih berpikir lagi apa yang benar dan apa yang salah, serta nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini oleh siswa-siswa saya. Mungkin itu Buya. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk mengapresiasi Bu Atus. Yang sudah saya sampaikan paling tidak mengenal kepada Bapak Ibu semuanya supaya diterapkan, paling tidak ada yang diterapkan, hal-hal baik yang sudah diterima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kehadiran panjenengan, partisipasi panjenengan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri, kalau ada salah kurang lebihnya saya mohon